Katanya itu pokoknya biang keroknya transfusi itu sel darah putih atau leukosit. Bisa diceritakan, Dok? Udah ditransfusi 10 kantong, ya kan? Kok HB-nya tetap? Trombositnya tetap rendah. Trombositnya ya, tetap. Padahal kan dia nggak ada riwayat transfusi trombosit ya. Kok bisa punya antitrombosit? Bersama saya Dr. Niken Rici, MBiomed, Ketua Umum Perhimpunan Dokter Transfusi Darah Indonesia. Beliau orang yang sangat committed pada pelayanan transfusi darah, sampai disertasinya juga masalah darah, dan bahkan prosesnya harus ke Jerman, segala macam perjuangannya luar biasa. Dokter Niken, tolong diceritakan. Saya tidak terlalu dalam membaca disertasi Dokter Niken. Katanya itu pokoknya biang keroknya transfusi itu sel darah putih atau leukosit. Bisa diceritakan, Dok? Ya, terima kasih banyak Dokter Titis diundang ke podcast PDTDI kali ini. Jadi ceritanya pada saat itu kami ingin belajar mengenai metode pemeriksaan antibodi trombosit. Nah, di dalam pemeriksaan antibodi trombosit nanti kita bisa memisahkan lagi antibodi terhadap HLA atau antibodi terhadap HPA. HLA itu human leukocyte antigen, HPA human platelet antigen. Ternyata di trombosit atau keping-keping pembeku darah itu banyak macam golongan darahnya, Dok. Bukan hanya ABO yang selama ini kita kenal, tapi juga tadi ada HLA, ada HPA. Dan dampaknya itu kalau kita berikan trombosit atau darah kepada seorang pasien karena golongan darahnya tidak persis sama dengan pasien tuh bisa terbentuk antibodi namanya. Nah, jadi kalau sering dapat trombosit, mungkin antibodi trombosit bisa terbentuk. Kalau sering dapat sel darah merah, ada golongan darah macam-macam tadi juga bisa terbentuk antibodi terhadap golongan darah sel darah merah. Namanya bagus-bagus, Dok. Kalau sel darah merah tuh ada anti-Kel, anti-Davi gitu ya. Nah, karena itu sudah sering banyak yang mempelajari. Jadi pada saat itu 2009 kita belajar yang antibodi trombosit, anti HLA, anti HPA. Nah, ternyata menarik, Dok. Dari hasil penelitian kami waktu itu, jadi pasien yang sering mendapatkan transfusi sel darah merah, seperti pasien talasemia, pasien kanker, ataupun pasien HD, ternyata bisa membentuk juga antibodi trombosit. Padahal nggak nyambung gitu kan. Sehingga ya, kalau diberikan trombosit nanti jadi tidak berespon. Nah, kita sering dengar juga keluhan, udah ditransfusi 10 kantong, ya kan, nggak naik. HB-nya tetap. Trombositnya tetap rendah. Trombositnya ya, tetap. Padahal kan dia nggak ada riwayat transfusi trombosit ya, kok bisa punya antitrombosit nih. Jadi sesuatu yang menarik. Jadi ternyata setelah kita coba lakukan pemeriksaan, antibodi trombositnya itu yang jenis anti HLA, anti human leukocyte antigen, atau terhadap sel darah putih. Loh, kok bisa gitu kan? Padahal riwayat transfusinya sel darah merah semua nih, pikiran kita. Ternyata packed cell atau sel darah merah yang kita produksi itu masih mengandung banyak leukosit. Leukosit ini memang unik, Dok. Jadi dia ukurannya besar, kemudian dia itu kan posisinya kalau di dalam komponen darah itu ya cukup tersebar. Ada di sel darah merah, di plasma, di trombosit gitu. Jadi kita tidak bisa benar-benar memisahkan dia menjadi satu produk sendiri gitu. Agak sulit. Jadi satu-satunya cara adalah menyaring, istilahnya filtrasi leukosit. Itu menjadi produk yang leukodepleted. Betul. Miskin leukosit berkurang sampai 99,99% dan itu sudah dilakukan oleh negara tetangga kita, misalnya Singapura. Mereka sudah 100% mereka sudah free ya, leukocyte free. Ya, nah tadi dampaknya salah satunya tadi terbentuk antitrombosit sehingga respon transfusinya tidak bagus. Reaksi transfusi lain yang disebabkan oleh antibodi leukosit ini adalah reaksi panas. Ini 1% dari setiap
dari seluruh proses transfusi, artinya cukup tinggi. Kemudian alergi, gatal-gatal, kita juga sering dengar kan, gitu. Jadi sebenarnya biangkeroknya itu silikosit. Jadi seandainya di Indonesia bisa kita kurangin mengenai Tapi kita sudah leukosit, mulai ya di Indonesia sudah mulai dengan leukodepletion itu. sudah. Jadi dari disertasi itu setidaknya kita mengarahkan kepada pasien yang multitransfusi, yaitu pasien talasemi, pasien kanker, ataupun HD sebaiknya memakai darah yang leukodepleted. Dan alhamdulillah memang di BPJS sih sudah bisa diakomodir ya untuk pasien-pasien tersebut mendapatkan spesial darah. Dokter, ini kan ada data enggak? Center-center mana yang sudah bisa menyiapkan leukodepleted blood? Sepertinya Tentu sih Jakarta sudah. UPD yang besar, unit transfusi darah yang berada di kota besar itu sudah bisa, Dok. Ya, Surabaya, Semarang, Tangerang, Solo pastinya itu semua rata sudah bisa. Hanya memang permintaannya yang belum terlalu banyak, gitu. Masih based on request, jadi kita belum mungkin sediakan dalam jumlah yang banyak. Jadi selain leukosit, apa yang kira-kira sering menjadi penyebab reaksi transfusi itu? Ada satu lagi sih, protein plasma. Jadi alergi tadi yang gatal-gatal itu selain leukosit juga protein di dalam produk plasma. Gitu. Nah, untuk menghindari reaksi alergi ini, biasanya kita akan membuang plasmanya. Istilahnya kayak dicuci, wash erythrocyte. Ya, wash erythrocyte. Atau Jadi memang WE. betul. Jadi memang WE atau wash erythrocyte ini sebenarnya tidak boleh dihilangkan. UTD harus tetap memproduksi, Dok, gitu. Karena berbeda indikasinya antara si WE ini dengan leukodepleted. Leukodepleted mungkin lebih diarahkan kepada tadi mengurangi reaksi panas ataupun yang seperti trali dan platelet refractoriness gitu. Sedangkan WE khusus untuk pasien yang memang benar-benar alergi tadi. Jadi harus dihilangkan plasmanya. Tapi jumlah leukosit pada WE itu masih tinggi sebenarnya. Ya, seperti saya cerita tadi dia kan tersebar. Jadi di dalam endapan eritrosit setelah dicuci tetap masih banyak leukosit sebenarnya. Gitu. Jadi idealnya UTD memproduksi WE. Oke, saya kira ini poin penting ya, terutama bagi teman-teman di unit-unit pelayanan transfusi darah. Apa yang terjadi dengan reaksi transfusi, apa yang harus dilakukan, tadi sudah disampaikan oleh Dr. Niken. Terima kasih Dr. Niken. Sama-sama, Dok. Semoga bermanfaat.